Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Jalan Pendamaian. Jalan Pendamaian. Apa yang dimaksud dengan jalan pendamaian? Jadi saya akan jelaskan. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Ya, subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menerbitkan pemberitaan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikan. Jalan pendamaian. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi di sini dikatakan, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ayat 2, dan ia, Yesus Kristus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Apapun dosa kita, dia jalan pendamaian yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan bukan untuk dosa kita saja. Perhatikan, bukan untuk dosa kita saja, maksudnya bagi kita yang percaya, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen masih bisa berbuat dosa. Karena apa? Orang Kristen masih bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kodrat dosa yang punya kecenderungan untuk menuruti keinginannya dan kesenangan hatinya. Kita bersyukur yang memiliki Kristus. Bagi kita yang percaya, kita punya Kristus, punya Tuhan Yesus yang hidup. Kalau kita berbuat dosa, ada pengantara kita kepada Bapa. Ya, Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan hanya dosa yang menjalar sejak Adam jatuh dalam dosa, sehingga kita manusia terhisap juga menjadi keturunan Adam yang berdosa. Sebab ketika Adam berbuat dosa, dosa itu menjalar kepada semua manusia. Di Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, ya tentunya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara sekalian, kita punya pengantara untuk dosa kita yang original, yang berasal, yang menjalar dari Adam. Tetapi kita juga masih bisa berbuat dosa karena ada kodrat dosa dalam diri kita. Dan Yesus adalah pendamaian, bukan hanya dosa yang berasal dari Adam yang menjalar kepada kita, tetapi juga dosa yang kita lakukan. Nah, kita mempunyai yang namanya jalan pendamaian. Dia yang mendamaikan kita. Ya, ketika kita berbuat dosa, kita mengaku dosa kita, dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita, karena dia setia dan adil. Ya, jika kita mengaku dosa, maka dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan melupakan dosa kita. Karena dia adalah jalan pendamaian. Kata pendamaian di sini dalam bahasa Yunani, hilasmos. Hilasmos. Nah, hilasmos ini punya beberapa pengertian. Bukan hanya sebagai pendamaian, tetapi hilasmos juga artinya unappeasing. Unappeasing itu artinya menenangkan atau meredakan, ya, menenteramkan. Ya. Kemudian hilasmos juga artinya propitiating. Propitiating itu mendamaikan. Ya. Nah, di sini bahasa Indonesia menerjemahkan pendamaian, propitiating. Kemudian hilasmos juga artinya the means of appeasing, the means, alat, ya, atau cara untuk menenangkan. Menenangkan apa? Dosa. Jalan pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi Yesus ada cara supaya dosa yang kita lakukan itu diredakan atau ditenangkan atau dimatikan. Ya, kemudian kata hilasmos juga artinya atonement. Atonement ini penebusan. Jadi kata atonement ini, kalau ada orang yang berhutang, kemudian ada yang bayar, nah itu dia menebus. Nah, dibayar, nah itu adalah penebusan. Nah, Yesus itu adalah penebusan. Ketika kita berdosa, kita itu hutang dosa kepada Bapa di sorga. Dan Yesus menyelesaikannya di kayu salib sebagai jalan pendamaian. Makanya ketika dia disalib, ada satu kata yang dia ucapkan, yaitu tetelestai. Artinya sudah selesai. Tetelestai artinya juga paid in full, ya, jadi dibayar penuh, ya, lunas. Ya, itu yang Yesus lakukan di kayu salib sebagai atonement. Sebab Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Di Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu atonement. Yang terakhir, kata hilasmos juga artinya concretely an expiator. Ya, secara konkret sebagai penebus dosa. Jadi, ya, apa yang Yesus lakukan itu adalah real, konkret, menyelesaikan dosa di kayu salib. Tidak ada cara lain
selain kematian Yesus di kayu salib untuk menyelesaikan masalah dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Yesus bukan saja menebus dosa kita, tetapi juga mengangkat atau mengangkut dosa kita. Dia juga sarana bagi kita untuk bisa hidup tanpa berbuat dosa lagi. Bagaimana bisa kita hidup tanpa berbuat dosa lagi? Dengan kebenaran Injil. Itulah sebabnya ketika Yesus datang, dia bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya melakukan banyak mukjizat, tetapi dia juga mengajarkan Injil. Dia lebih dikenal sebagai rabi atau guru, ya. Injil itu yang Yesus ajarkan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang mengubah kodrat kita dari kodrat yang berdosa menjadi memiliki kodrat ilahi seperti Kristus. Itulah sebabnya Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, seperti dikatakan oleh Paulus Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi hanya orang yang percaya. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang mengubah hidupnya dari orang yang cenderung berbuat dosa menjadi orang yang bukan saja tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa lagi berbuat dosa. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi kepada siapapun, baik orang Yahudi maupun Jental, orang bukan Yahudi atau orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi setelah kita percaya Yesus, kita harus mau dimuridkan, mau belajar kebenaran, ya kebenaran Allah, yaitu Injil. Karena kebenaran itulah yang akan menguduskan. Seperti yang Yesus katakan di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang membuat kita bisa kudus. Hidup bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu adalah Injil. Nah, inilah yang disebut dengan proses pemuridan, yang harus dijalani oleh setiap orang Kristen. Harus dimuridkan. Dan Yesus adalah model manusia yang punya kehidupan tanpa dosa. Makanya Yesus berani berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Yesus kehidupannya yang tanpa dosa. Sekalipun dia sebagai manusia sepenuhnya, dia bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak melakukan dosa sedikit pun. Nah, dia menjadi model. Karena itulah dia mengajarkan Injil, supaya kita mengikuti pengajarannya. Jadi kita bukan saja dikuduskan dari dosa Adam, tetapi juga dosa yang kita lakukan. Sehingga kita bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes, murid Yesus di 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, ya, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, yaitu firman Allah, Injil kebenaran Allah, tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi, karena ia lahir dari Allah. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita mau dikuduskan oleh firman Tuhan, mau dimuridkan, supaya kita kudus di hadapan Tuhan dan tidak bisa berbuat dosa lagi. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.